Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak ada hidup yang nggak nikmat. Setiap detik hidup itu penuh dengan nikmat. Masalahnya kita ini sering lihat yang nggak enak daripada lihat yang enak. Yang enak itu sebetulnya dilihat enak, tapi kok ya seneng lihat yang tidak enak. Itulah manusia. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Perlu dicermati ayat ini karena Allah Ta'ala dengan jelas menyebutkan min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku, bukan hambanya setan, bukan hambanya jabatan, bukan hambanya harta, tapi hamba-hamba Allah. Artinya dari orang yang rajin sholat, dari orang yang rajin zikir, dari orang yang rajin cari ilmu, dari orang yang rajin ibadah, itu yang bisa syukur sedikit. Nah kalau dari yang rajin sholat, dari rajin ibadah yang bisa syukur sedikit, apalagi yang gak ibadah. Apalagi yang gak ibadah. Apa itu syukur? Syukur adalah kemampuan melihat bahwasannya yang memberi nikmat adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan nikmat yang ada untuk taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau nanya pada diri saya, Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun Anda berada, coba kita jujur. Biasanya itu kita lihat anugerah, karunia, nikmat, yang dilihat nikmatnya atau yang ngasih? Jujur Bu, jujur. Bu, Ibu biasanya kalau dikasih kudung harga Rp10.000, sama dikasih kudung harga 20 juta. Yang Rp10.000 yang ngasih Ustadz Halim, yang 20 juta yang ngasih Pak Gubernur. Jenengan pilih pundi? Pilih mana? Pilih duitnya. Kudung kok larang men. Berarti yang dilihat bukan yang ngasih, yang dilihat apa? Pemberiannya, hadiahnya, betul? Nah, itulah yang menyebabkan jenengan 10.000 dengan kata jujur-jujuran mawon, terus terang bloko. Yang menyebabkan Anda susah itu karena nggak mau lihat Allah, yang dilihat cuman pemberiannya. Jadi pas Allah ngasih wakeh itu ya senipol, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah hoax. Kenapa alhamdulillah hoax? Karena mulutnya ucap alhamdulillah tapi gak paham. Gak paham alhamdulillah, yang ngerti alhamdulillah. Jadi yang dia cuma barangnya, alhamdulillah barang yang dilihat, bukan Allahnya. Gak lihat Allahnya. Ini alhamdulillah hoax. Lisan ucap alhamdulillah, hati belas gak paham. Yang model begini banyak atau sedikit? Banyak, termasuk yang ngomong banyak itu. Kita ini jujur mawon deh, kita belum lihat Allah yang ngasih, jadi masih ya begitu. Maka ketika kerannya sama Allah Ta'ala ditutup, nah kok cari duit pontang-panting gak dapat, apalagi nagih hutang yang ditagih mati. Innalillah. Kemudian ahli warisnya melarat, akhirnya pulang ke rumah tembok dipalani jeduk-jeduk.
sirah ini kepala dipukul-pukulkan ke tembok. Nah wes ngene iki piye, wes ngene iki piye. Ya, piutang hilang, duit gak ada, kerja berantakan, akhirnya kesana kesini sobat sambat, urip kok koyo ngene, urip kok koyo ngene, kok susah. Kebetulan habis diajari zikir tahlil, setelah mengamalkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya ngomong sama temennya, aku gak gelem melu NU menah, saya mau keluar dari NU saja, saya mau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan kalau zikir pakai toleh kanan toleh kiri, bahkan menghunjam ke dalam hati, zikirnya obah-obah ini, seperti saya juga obah-obah ini ya. Bahkan ada yang nyinyir, kadang nggak jelas ngomong pasukan gedet. Naudzubillah min dzalik. Memang kita tuh pasukan gedet. Ngerokok, moh. Maksiat, moh. Jadi gedetnya kalau gedet nolak maksiat. Semenjak saya ikut maulid, semenjak saya ikut tahlilan, semenjak saya ikut majelis zikir, semenjak saya gabung sama majelisnya muslimat, semenjak saya gabung majelisnya NU, kok rezekiku seret pindah guru. Masya Allah, dia pindah guru. Kok jelas gurunya yang perapatan cik mentem. Terus yang mentem ngomong, melu aku enak, mundam rezeki lancar. Rezeki lancar, sing ngutang ini gak wani gak bayar, sing ngutang mesti bayar. Masya Allah, terbisik godaan setan, ikut mabuk, lancar rezekinya. Akhirnya woro-woro sama jamaah majelis tahlil, awakmu tahlilan, dikiran, sholawatan, rezeki seret, melu aku mendem bareng, lancar. Bu, ada ndak yang mirip begini? Maaf saya kasih contoh yang ekstrim, contoh yang rodok lebay gitu ya, contohnya lebay. Tapi ada ndak yang model begini? Oh saya sering dikeluhi kok, Beb, setelah saya ikut pengajian kok tambah seret rezekinya. Bahkan tadi saya baca WhatsApp itu, ya rodok piye mau jawabnya ya, Habib, saya itu tekun sholawatan, tiap hari saya baca sholawat, tapi kenapa tidak ada perubahan dalam hidup saya? Masya Allah. Nah ini perlu dijelaskan ke kita ya, ke diri kita masing-masing. Jazakumullah khairan. Lawang saya ini belum zikir, baru nyebut majelis zikir, rezeki langsung datang. Beda makom saudara-saudara. Terus Halim dari tadi, la ilaha illallah, gak datang. Saya belum zikir langsung datang. Monggo Gus. Ini gantian beliau, tugas saya ngantarkan rezeki, beliau tugasnya makan rezeki. Asik ya? Lah iya. Bu, Bapak, duh kok Bapak KO gitu. Bu, Bapak, kok tetap KO? Jangan membuat beliau di sini malu nih. Bu, Pak, lempeng. Sepuluh pun yang kata. Jadi urusan zikir, tahlil, sholawat, maulid, amal soleh, taat. Ya taat itu tidak ada urusannya dengan DUIT, duit. Download maling itu ya, banyak yang sugih, koruptor, malingnya kan gak nanggung, maling negoro. Ada orang maling rumah kan cilik, maling negoro gede, besar, ya besar, sugih, ono maling sugih. Tapi imam masjid
Masya Allah, pit motor 20 tahun nggak ganti. Ya itu saja. Rumahnya nggak berkembang, bahkan temboknya mau roboh, tonggoan itu yo melu sholat jadi makmum, gak tahu mikir. Masya Allah, Pak Yai zuhud. Masya Allah, Pak Yai boten hubud dunia, Pak Yai nggak cinta dunia. Patut dicontoh, ini tonggo kurang ajar dan makmum gak punya perasaan. Itu makmumnya yang justru cinta dunia, ngerti gurune imamnya rumahnya mambluk dibilang zuhud, ini keterlaluan. Gak ada urusan duit dengan sholawat, gak ada urusan duit dengan tahlil, gak ada urusan duit dengan ibadah, gak ada. Yang ada rezeki. Nah, betul. Kalau kamu ibadah, rezekimu pasti lancar, pasti. Kalau kamu sholawat, rezekimu pasti berlimpah. Kalau kamu tahlil, zikir, rezekimu pasti jembar dan lebar. Bukan duit loh ya, rezeki. Duit itu bagian dari rezeki yang paling welek, paling tapi kabeh doyan. Iya, paling nyebelin itu duit. Nah, rezeki yang paling besar apa? Ya ini bisa duduk begini tahlilan, ini rezeki yang luar biasa. Waneh we, duduk diajak la ilaha illallah, senang, Masya Allah. Rezeki. Sementara yang lain tuh senangnya gak jelas. Apalagi ibu-ibu zaman now main game. Hadir orang ya. Jadi ibu-ibu mau jogetan juga main game. Masya Allah. Main game ini, main game tidak berpahala. Saya nggak ngomong datangkan dosa, nggak datangkan pahala. Killing time, membunuh waktu, itu bukan membunuh waktu, kamu dibunuh sama waktu. Terbuang-buang waktumu, entek waktumu, nggak dapat pahala. Tapi ibu-ibu ini bukan main game, bapak-bapak bukan main bal-balan, bukan olahraga, duduk kok seneng. Orang main game senang wajar, bal-balan senang wajar, badminton senang wajar, ya orang mau olahraga senang wajar. Nah ini kok nunggu gede-gede kok seneng. Rezeki hanya orang-orang akhirat yang dikasih. Alhamdulillah. Makanya sebetulnya jenengan itu sugih, kaya raya, cuman duitnya belum cair. Duitnya belum cair. Saking remehnya sama Allah Ta'ala nggak dicairkan, terus gak usah, gak penting. Maka duit itu dituntut, yang kafir dikasih, yang iman dikasih, maling yo dikasih, yang nggak maling yo dikasih, no, PN gitu. Sama Allah nggak diurusi kalbu, itu duit, nggak ada artinya sama sekali. Nah tapi kita dikasih sama Allah Ta'ala rezeki iman, rezeki Islam, rezeki taat, rezeki sehat, Masya Allah. Orang sugih itu kalau sakit matanya satu saja duitnya habis siap kok, yang penting matanya sehat. Betul. Dan kita ini mata sehat gak punya duit kok sambat. Mata sehat ini harganya mahal yang luar biasa. Lah ibu-ibu yang metengan ini, Masya Allah. Bu, anak berapa? 5 tuh, bertahun brojol ya, brojol. Saya sebentar brojol lagi, sebentar brojol. Itu rezeki yang luar biasa. Kan ada teman jenengan sugih pol, pengen punya anak belum dikasih sama Allah Ta'ala, pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, pergi ke Amerika, ngapain? Berobat pengen punya anak, sampai duitnya mau habis, belum dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan kok ya Allah modal gede, kolosal. Iya,
bahkan mungkin tempat rumahnya nggak jelas, makanan ya sudah tahu tempe. Sarungnya bapak dikebut jadi anak, Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Cuman masalahnya di sini, jenengan punya anak terus sambat, gak di duit. Bu, pilih anak apa duit? Asik pak, asik pak. Bu, pilih anak apa duit? Loh, berubah. Hati-hati sama perempuan, dalam hitungan detik kalimatnya bisa berubah pak. Makanya begitu perempuan tuh ngomong ya, langsung tunaikan, karena detik berikutnya bisa tidak. Bu, pilih punya suami atau tidak punya suami? Alhamdulillah pak. Pilih suami apa duit? Ini mau merubah orang dari nggak nonton duit kok angel gitu ya. Duit. Ini belum pengajian loh, belum. Baru bahas tadi loh, sedikit hamba yang bersyukur, yang bisa lihat yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita udah bisa lihat yang ngasih Allah, terus kita lihat diri kita ini, mana yang nggak ada nikmat Allah? Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ya kita senang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Jari kok iso babang ini ya Allah, subhanallah. Jari gini Allah, masya Allah. Ya masya Allah. Iso babang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Jangan coba nyuruh botol ini obat, nggak mau. Tapi tangan ini jangan suruh bagaimanapun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa obat. Ini karunia yang luar biasa. Alhamdulillah mindalik, ada orang yang udah kena penyakitnya otaknya nyuruh cari obat, kaki gerak, gak mau. Tahu kan jenis penyakitnya? Nah, saya ngomongnya aja gak mau. Ngomongnya aja gak mau. Alhamdulillah nih. Mindalik, nasallahu afiyah, mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Selamat semuanya, amin. Nah ini dikasih bisa obat semua, ini kan duit semua itu. Kalau dihitung ini duit semua. Bu, saya mau nyapa bapak-bapak agak males bu. Jawabannya tidak bersemangat, buktikan ya bu ya. Pak, loh, gak kenal loh. Memang karena bapak-bapak yang di sini sedikit, yang banyak di belakangnya pak ya. Nah itu, Masya Allah, sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Di belakang protes gitu. Aku hadir gitu. Hadirin, boleh saya nanya, ini masih otak-atik bab syukur tadi, boleh ya? Jenengan dibayar 200 triliun. Sabar dulu, sabar sih. Tuh, saya kalau ngasih contoh nggak nanggung-nanggung. Jenengan dibayar 200 triliun suruh keluar dari Islam, mau tidak? Berarti Islammu harganya berapa? Tidak bisa dibayar oleh dunia dan segala isinya, betul? Berarti kamu punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sugih apa gak sugih? Sudah, gitu kok cek sombat-sambat. Urip kok kaya ngene, golek duit kok angel. Makanya para habaib dan para kiai tempo dulu. Kalau habib dan kiai yang sekarang ini beda kualitas. Yang tempo dulu, kita lagi belajar mencontoh. Kami ini belajar mencontoh. Yang dulu itu hidup model apapun mesem tok seneng gitu. Kita hanya, Yai, hampir jenengan melarat kok mesam. Dijawab, saya ngomong aku melarat kok, sugih aku. Ya sugih mana? Nah, aku jadi wong Islam kok. Bisa syahadat, mati swarga, sugih aku. Tetapi kan gak ada duit, alamu duit.
duit itu nanti jadinya selesai. Betul? Betul? Jenengan beli makanan paling mahal, jadinya apa? Sepuranipun saya ngomongnya nggak enak, memang barang nggak enak kok. Jadinya apa, Bu? Bukan saya yang ngomong. Betul ya? Bangun rumah seperti apapun, jenengan bangun rumah sehebat apapun, butuhnya buat apa? Seukuran badan, plek. Buat naruh badan ini, betul atau betul? Jadi, ngapain ribut sama duit? Gak punya tenang, punya juga santai. Nah orang yang udah begitu, punya duit enak. Kalau duit gak berarti buat dia kok. Karena arti ini. Jadi kalau jajan itu ya nyantai, nggak cari kemudian daftar menu yang paling murah apa. Enggak. Pesan yang paling murah. Ini orang-orang yang masih ngotot duitan. Tapi kalau para habaib, para kiai itu duit ki kertas. Jadi kalau jajan itu ya senengnya apa, pengennya apa. Yang penting halal, halalan thayyiban. Ini Gus, ini harganya 500.000. Nah, gak masalah, aku pengen. Nanti duitnya habis, gak masalah. Ya nanti dapat lagi. Dapat dari mana? Ya gak masalah. Bukan urusanku. Oh yang bagian ngasih Allah, bukan saya kok. Nyantai gitu, enaknya luar biasa. Sementara ibu-ibu Pak, bukan jenengan Pak, tenang. Punya duit, simpan masuk ke lemari, gitu. Simpan masuk ke lemari, gitu. Simpan masuk ke lemari, gitu. Delok koncone duwe kudu ngapik mikir, kok larang yo. Kok larang yo, gak sida tuku, simpan. Nah kok sisuke mati. Akhirnya bapak yang pertama bapak nangis, baru gue warisannya aja. Alhamdulillah. Makanya Bu, jangan sisakan untuk suamimu, entekno duit. Entekno. Seneng-seneng hatimu. Anakmu, ayo nak, mumpung ibu urip, ayo seneng-seneng. Masya Allah. Ajak suaminya, suami, iya. Mari kita jalan-jalan. Kemana? Serangga pakai hati. Sementing syukur itu. Allah tuh senang. Iya, kalau hambanya dikasih nikmat ditunjukkan. Oh dikiai kok gak ditunjuk. Allah senang, nurul agar nikmat. Bekas-bekas nikmatnya pada hambanya itu kelihatan. Allah itu senang. Terus saya ini ya capek. Saya baru datang dari Bandung. Nyampe rumah saya menjelang maghrib. Kemudian yang ngurusi pesanan buku. Nah, yang belum beli buku saya ya, nanti 22 November datang tablik Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu, sekaligus launching buku saya yang terbaru 40 Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in An-Nawawiyah episode 1 jilid 1. Yang belum beli siapkan duitnya sekarang. Nanti 22 November datang ke Majelis Ar-Raudhah, borong semuanya, numpang iklan saudara-saudara. Oh nyantai. Saya belum ceramah loh, belum. Bu, sindirannya udah cukup? Udah tersindir belum? Masya Allah. Pak sudah setahun ini masih belum. Teleponnya. Bu, pemirsa dimanapun Anda berada, mau tahu ibu yang di sini, lihat ya, kompaknya seperti apa. Bu, Pak. Oh, beda kelas ya. Beda antara ibu-ibu dengan bapak. Makanya saya kok nyapa ibu tuh seneng, apalagi semakin malam. Kalau nggak disapa tidur duluan Pak. Ibu-ibu tuh punya jurus tidur sakti, kelihatannya diem gini ya. Dikira khusyuk, ternyata sudah terbawa ke alam mimpi. Ikhwani rahimakumullah, bapak-bapak ibu sekalian pemirsa dimanapun Anda berada, syukur. Jadi syukur itu adalah kemampuan untuk melihat Allah yang memberi. Allah yang memberi. Dan kok Allah ngasih kita Islam, yusallun alhamdulillah Gusti ya Allah, suwun ya Allah, senang. Allah ngasih kita sehat, senang.
Allah ngasih kita duit, berapapun duitnya, ini Allah loh yang ngasih, Allah yang ngasih, senang. Lah kita bandak, apa ki, rezeki kok mung 10.000, Masya Allah. Ini kurang ajar kok. Contoh ya Pak, boleh ya Pak? Jenengan punya uang 10.000, terus jenengan kasihkan ke istri, terus istri bilang, bisa betul apa ini? Sakit gak Pak? Sakit gak Pak? Sebel gak Pak? Tapi kalau jenengan ngasih uang 10.000, terus istri ngerangkul jenengan, Masya Allah sayangku, jenengan diambung pas dek. Senang atau gak senang Pak? Terus jenengan kaget nanya sama istri, Dek, aku cuma bisa kasih 10.000, kenapa engkau memeluk aku? Terus istri pun jawab, sayang, tak peduli berapa yang engkau kasih, tapi aku melihat engkau masih ingat sama aku, mau memberi aku, berarti engkau cinta aku lebih mencintaimu sayang. Masya Allah. Kira-kira jenengan kelepek duduk ya Pak ya? Betul Bapak-Bapak? Nah begitulah orang kalau sama Allah. Kalau udah bisa lihat Allah yang ngasih, senang toh. Ya Allah, Gusti Allah kok eling be aku. Ya Allah, Gusti Allah ingat sama saya. Gusti Allah kok cek gelem ngurusi aku. Allah kok mau. Makanya dia gak pernah mikir yang namanya duit seret, duit lancar. Gak ada pikiran gitu. Yang dipikir dia sholat, zikir, ngaji, sholat, zikir, ngaji. Dan itu yang dipikir. Maka hidupnya fi hubur wa rahah, sempet nikmat. Itu ikhwani rahimakumullah, dulu tuh negara kita dijajah Belanda 300 tahun, tapi seneng, hidupnya seneng, bahagia. Makanya muncul pepatah orang Jawa, semeleh. Betul kan? Itu dijajah 300 tahun semeleh. Hebat tuh gak hebat? Nah ini nggak dijajah merdeka kok tambah sobat sahabat ini. Itu semeleh kan produk orang-orang yang dijajah. Betul. Kalimat semeleh, ya dipikir keri, mahmumat, ini kan produk zaman dahulu kala. Lah kita udah merdeka kok tambah produknya mumet, iki piye, sesuk mangan opo. Masya Allah, bedanya 180 derajat. Kenapa? Karena kita nggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala, nggak paham Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pada malam hari ini insya Allah saya mau ngajak semuanya ngobrol-ngobrol sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena intinya adalah peletakan batu pertama. Itu intinya, yaitu intinya. Apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini, bab yang gampang tapi insya Allah manfaat, ya insya Allah manfaat. Ini kan lagi bulan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini ada satu permasalahan yang sudah lama disebarluaskan. Saatnya kita ini menyadarkan umat. Kamu nggak bisa masuk surga tanpa Nabi Muhammad SAW. Gak bisa. Kamu mau bawa sholatmu, mau bawa puasamu, mau bawa zakatmu, bawa hajimu, bawa zikirmu, bawa amal solehmu, kamu tidak mungkin bisa masuk surga tanpa Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah. Itu kuncinya surga, la ilaha illallah. Pertanyaannya, lah yang buka siapa? Jangan gak ada kunci menurut sakit buka, ya percuma. Kuncinya punya, lah yang membuka siapa? Tidak ada yang bisa buka pintu surga, baik Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, siapapun Nabi dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, tidak ada yang diizinkan surga itu terbuka untuk mereka. Masya Allah, Nabi Adam, sibahnya semua manusia, bawa kuncinya surga, miftahul jannah, kuncinya dimasukkan
diputer, surganya nanya, siapa kamu? Adam. Sorry, saya nggak boleh buka untuk kamu dulu, nanti belakangan. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman yang punya kerajaan yang tidak mungkin ada yang bisa menandingi dan menyaingi, mau buka pintu surga, surganya tidak mau terbuka, padahal punya la ilaha illallah. Enggak. Tapi begitu kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu di depan pintu surga, kalau bahasa kita dodoki, tok tok tok, mengetuk pintu surga. Surganya nanya, siapa kamu? Dijawab oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, aku Muhammad SAW. Maka pintunya langsung ngomong, jawab, saya diperintahkan tidak boleh terbuka sebelum kamu dan umatmu masuk ke dalam sini. Jadi surga langsung buka. Belum kanjeng Nabi masuk, kita nurut. Jadi kita tuh modalnya nurut kanjeng Nabi. Kalau nggak nurut nggak bisa. Makanya bahasanya Al-Quran itu ittiba. Ittiba itu kalau bahasa Jawanya nunut. Nunut, ittiba, ngikuti. Bukan jalan sendiri. Ittiba itu nunut, ngikuti. Bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri namanya bukan ittiba. Tapi kalau ittiba, maka dia nunut, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Seperti kalau orang dipatwal Pak Polisi itu, dipatwal Pak Polisi tinggal ngikut di belakang. Itu enak atau enggak enak? Enak. Nah makanya kalau kita mau selamat, hidup kita mau gampang, urusannya apapun, maka kita harus punya gondelan pegangan yang kuat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pegangan itu namanya adalah selalu berusaha membayangkan kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam segala keadaan. Mau masuk kamar mandi, bayangkan kanjeng Nabi kalau masuk kamar mandi seperti apa ya. Mau keluar, bayangkan kanjeng Nabi. Mau duduk, bayangkan kanjeng Nabi. Mau makan, bayangkan kanjeng Nabi. Mau apapun yang dibayangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lepas pikirannya, hatinya dari Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu amalan untuk menciptakan suasana hati seperti itu namanya adalah sholawat.